Terbaru hari ini, galang dana untuk pengobatan indra bekti. Aldila Jelita disudutkan warganet. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra, karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya biayanya udah sangat besar di hari keempat ini gitu. Jadi aku udah broadcast beberapa teman-teman juga, alhamdulillah ya mulailah ada beberapa yang udah memberikan kebaikannya, keikhlasannya, yang nggak mau dikasih tahu siapa namanya. Ya, alhamdulillah sih. Jadi semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Bekti gitu. Berharap ada kawan-kawan baik yang bisa nolongin Mas Bekti sampai sehat. Amin. Gue pengen bahas soal ini karena terus terang gue suka sama Kak Indra Bekti, dan sekarang beliau lagi sakit di rumah sakit di ICU. Gue berharap supaya Kak Indra lekas sembuh, diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah. Dan kebetulan Kak Indra Bekti ini tunanganku tuh ngefans banget sama dia dari kecil gitu kan. Sampai kemarin terakhir tahun lalu kita sempat lihat dia itu masih nge-MC di Plaza Semanggi. Ini beritanya udah lewat ya, aku jadi kayak penasaran gitu. Artis emang gak punya asuransi ya, apalagi sekelas Indra Bekti yang udah artis dari zaman dulu gitu ya kan. Gitu. Nah, gue tuh sebenarnya kepengen ngomongin tentang istrinya Kak Indra yang sekarang lagi dihujat oleh publik di luar sana gitu. Itu gue terus terang banget, gue kasihan banget sama dia gitu. Terlepas dari apa yang dia lakukan gitu kan, mungkin memang salah gitu loh yang dia lakukan gitu. Kenapa dia harus meminta penggalangan dana sampai sempat menyebutkan nomor rekening dia di akun Instagramnya dia, yang kemudian postingan tersebut dihapus. Masa yang gak ada asuransi? Kalau BPJS wajar lah ya tau sendiri lah BPJS layanannya leletnya setengah mati. Nih kayak bapak aku, kayak BPJS kasus tuh sama kayak Indra Bekti, boro-boro ketolong, pusing nyari rumah sakit seharian, ujung-ujungnya meninggal di jalan. Jadi ya kalau misalkan pakai biaya sendiri ya wajar lah ketolong cepet gitu. Apalagi kalau asuransi juga pasti kan kayak asuransi, iya gak sih? Ya walaupun gak ke-cover semua ya, masa baru 4 hari udah langsung galangin dana, apalagi yang ngusulin dari istrinya sendiri gitu. Tunangan gue kemudian kepo gitu, mau tahu dia tuh kapan nikahnya, terus dia cerita sama gue gitu kan. Jadi Kak Indra Bekti dan istri ini di YouTube-nya Uya Kuya sekitar mungkin 12 tahun yang lalu itu pernah dihipnotis. Intinya adalah Kak Indra ini sesayang itu sama istrinya, tapi dia juga setakut itu sama istrinya, takut kehilangan. Dan setiap kali Kak Indra itu dapat uang gitu, dia langsung mau belanjain uang tersebut untuk beli barang-barang yang dia mau. Jadi kalau dia dapat berapa, itu yang dia mau belanjain gitu, karena dia segitu takutnya sama istrinya. Surat terbuka untuk netizen Indonesia. Saya lihat komentar kalian di videonya istri Indra Bekti yang minta galang dana itu, miris banget bacanya. Ada yang bilang, wah gimana sih istri Indra Bekti, bukannya Indra Bekti udah bertahun-tahun kerja, kok sakit baru 4 hari udah galang-galang dana. Terus lagi ada yang bilang menyamakan dengan kehidupan Tukul Arwana yang gak minta-minta. Terus lagi menyamakan sama Denada yang ngurus anaknya sendiri, gak minta-minta ke orang. Terus netizen pada mencerca, jual aja dulu asetnya, jual aja ini dulu. Hei teman-teman netizen, selama ini Indra Bekti sudah menghibur kalian dan kalian terhibur dengan itu. Saat inilah ketika Indra Bekti dalam keadaan butuh kalian, keluarganya butuh kalian, keluarganya lebih tahu keuangan keluarganya. Kalau kalian bisa bantu ya bantu, kalau nggak bisa bantu ya nggak usah mencerca seperti itu. Kalian itu jadilah netizen yang... Istri Indra Bekti, Aldila Jelita, mengatakan dirinya menggalang dana untuk pengobatan suaminya, Bekti yang mengalami pendarahan otak, tengah dirawat di ruang perawatan intensif ICU, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat, sejak Rabu 28 Desember 2022. Aku juga sekalian mau memberitahu kalau kami lagi berat, karena kami usahain banget saat ini. Kayaknya aku mau buka penggalangan dana, ujar Aldila dalam konferensi pers di RS Abdi Waluyo, Sabtu 31 Desember 2022.
4 hari Bekti dirawat di rumah sakit. Menurut Aldila, biaya yang dikeluarkan sudah cukup besar. Apalagi pihak dokter mengatakan kemungkinan Bekti akan dirawat hingga 20 hari ke depan. Biayanya sudah sangat besar. Di hari keempat ini, aku sudah pronwas ke beberapa teman. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah memberikan kebaikan dan keikhlasannya. Alhamdulillah, ucap Aldila yang juga merupakan ibu 2 anak. Aldila berharap akan ada orang-orang baik yang mau membantu biaya perawatan suaminya. Selain menghubungi teman dan kerabat dekat, ia juga berencana mengumumkan penggalangan dana di Instagram miliknya. Berarti kalau misalnya istrinya mau galang dana, berarti mungkin memang uang tunai yang mereka punya itu nggak seberapa lagi gitu, karena setiap kali dapat uang bukannya ditabung, tapi dia sibuk membelanjakan itu. Ini salah satu bukti ketidakjujuran di dalam rumah tangga yang membuat keadaan tuh jadi berantakan gitu, karena nggak ada saling jujur antara pasangan gitu kan. Kemudian yang publik mungkin nggak tahu atau lupa, jadi di tahun lalu Kak Indra dan istrinya itu sempat dipanggil oleh media dan diwawancara, kemudian mereka menyampaikan dan jujur kalau sebenarnya bisnis mereka itu lagi struggling, bangkrut itu di tahun lalu karena pandemi gitu loh. Jadi berarti makin menegaskan lagi kalau mereka sebenarnya mungkin gak punya apa-apa. Tapi hal tersebut tidak disampaikan di sosial media gitu loh. Jadi orang gak ada yang tahu. Yang terjadi adalah mereka tetap posting kalau mereka pergi liburan, mereka staycation. Jadi publik gak ada yang tahu kalau sebenarnya dia itu bangkrut. Kesalahan terfatal dari istrinya Kak Indra itu adalah di saat dia menyebutkan nomor rekening dan di posting di Instagramnya. Itu sih yang bikin publik tuh seakan-akan kayak marah gitu sama istrinya, walaupun publik gak marah sama sekali sama Kak Indra karena kan beliau sakit gitu ya. Intinya yang ingin gue sampaikan adalah di saat kita pencitraan, kita harus bisa menerima kalau orang gak percaya kondisi kita aslinya seperti apa. Dan di saat tidak ada kejujuran di dalam rumah tangga, impact-nya bisa kemana-mana. Contohnya ini, Aku kan biasanya kalau lihat berita ada orang penggalangan darah, biasa dari sahabat-sahabat terdekatnya gitu, nggak langsung to the point dari keluarganya sendiri gitu loh. Jadi kayak kaget, udah galangin dana aja nih BTW. Ya sekelas Denada aja, anaknya yang sakit kanker aja kan, yang udah lama orang-orang pengen udah galangin dana aja nggak mau. Beliau ini lebih milih jual asetnya daripada galang dana gitu. Kayak heran aja gitu.